sampai jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid Baitul Tadzkir Bea Cukai Bekasi Tambun, segenap jajaran pimpinan Bea Cukai yang sama-sama kita hormati. Insyaallah beberapa menit ke depan kita niatkan untuk beriktikaf, mencari ilmu. Inilah adalah taman surga. Di tengah kesibukan kita mengurus dunia, bermanfaat untuk sebanyak mungkin umat manusia. Ya. Perubahan untuk kejayaan. Wabil khusus nanti kita memotret perubahan-perubahan di sosial dan ekonomi. Ya. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat pendek yang sama-sama kita hafal, surat Quraisy. Ya. Suku Quraisy dijadikan salah satu nama surat. Li'ila fi Quraisy, disebabkan karena kebiasaan kaum Quraisy, ya, suku Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu mereka mengadakan pengembaraan atau berniaga ekspor impor, yaitu di musim dingin dan di musim panas. Itu sudah menjadi mendarah daging, menjadi profesi masyarakat mereka, ya, mayoritas. Ya. Kalau Indonesia profesinya mayoritas petani, ya, karena memang lahannya subur makmur. Kalau di Timur Tengah, Saudi, dominannya adalah memang berniaga, pengusaha, pebisnis, dan mereka itu sudah turun temurun, bisnisnya sudah lintas negara, ya. Kalau musim syita itu dingin, mereka berniaganya ke arah selatan, ke Yaman, ya. Ke Yaman, barter, dagang di sana. Kalau musim seperti sekarang ini panas, soif, ya, itu mereka berniaganya ke arah utara, ke Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, ini. Itu mereka sudah terbiasa. Nah, Allah mudahkan proses berniaga itu dan Allah membimbingnya, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian yang sudah membiasakan berbisnis berniaga, memang itu sudah mendarah daging dan menjadi mata pencarian mereka, dan yang menjadikan mereka itu maju dalam kehidupan, maka perintahnya adalah falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka itu menyembah pemilik al-bait, yaitu Baitullah, Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk disembah, diibadahi itu adalah yang memastikan kenyang, ya. At'amahum min ju', memberi makan mereka dari menghilangkan rasa lapar. Wa amanahum min khauf, Tuhan yang diibadahi itu yang menjamin stabilitas keamanan, gitu. Jadi dua nikmat besar yang diberikan Allah SWT kepada kaum Quraisy adalah stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan, gitu. Dua stabilitas inilah yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat atau bangsa agar bisa jaya, gitu ya. Nah, dalam konteks perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya,
Ini tentu di mana sih mau mulainya gitu ya. Sebab Rasulullah berjuang di Mekah selama 23 tahun itu tidak bisa mengekspresikan keyakinannya, tidak bebas menjalankan peribadatannya, betul nggak? Selama 23 tahun di Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya, meskipun sebagian besar adalah berprofesi sebagai pengusaha, itu tidak bisa menjalankan peribadatan secara bebas, ya. Belum merdeka. Sampai akhirnya perintah hijrah, ya. Perintah berpindah, ya. Meninggalkan tanah kelahiran. Berhijrah itu berat Bapak Ibu ya. Meninggalkan tanah kelahiran, ya, tanpa membawa harta benda, tidak punya sanak saudara di daerah yang baru. Ya. Tapi mental sahabat, mental yang sudah dididik oleh Allah Rasulullah ya, keimanannya, keyakinannya, tauhidnya, dan tentu jiwa entrepreneur yang melekat dalam darah daging mereka, menjadikan mereka bisa adaptif ya, cepat menyesuaikan lingkungan baru ya di Madinah atau di Yathrib ketika itu. Ya. Nah, yang fenomenal kan seorang Abdurrahman ibnu Auf ya, pengusaha, entrepreneur, pebisnis, ya, yang ketika di Yathrib nggak bawa apa-apa, sama sekali nggak bawa harta bendanya. Ya. Ini sih kisah yang sudah fenomenal ya, sudah sering kita dengar ya. Beliau dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad ibnu Rabi', ya. Seorang saudagar, seorang petani ya. Mayoritas profesi Madinah itu petani, ya. Lebih sejuk Madinah itu. Tani kurma, ya, perkebunan lah gitu ya. Nah, ditawarkan separuh kebunnya dan itu fenomenal, tapi sahabat Abdurrahman ibnu Auf tidak menerima tawaran itu ya. Masih punya izah lah, punya wibawa. Pengusaha masa mau terima gratisan ya. Jadi beliau lebih memilih tunjukkan saya di mana pasar gitu ya. Jadi beliau jiwa entrepreneur seperti itu ya. Sebenarnya separuh kebunnya udah mau diserahkan, termasuk salah satu istrinya gitu ya. Tapi beliau berterima kasih dan mendoakan keluarga dan harta bendanya. Ditunjukkanlah, nah beliau memulai berbisnis berniaga tanpa modal gitu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang penopang perjuangan Rasulullah adalah para pengusaha. Ini saya tidak mengkritik teman-teman yang menjadi pegawai. Saya sekarang berada di tengah-tengah teman-teman yang mengabdi, ya, tugas negara. Ya. Bahkan 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, 9-nya adalah pengusaha. Jadi kita sih sekarang zaman digital ya, kita selain menjadi profesi pegawai, berkarir, kita juga bisa menjadi pengusaha. Sekarang modelnya digital semuanya ya. Di luar profesi kita bisa menjadi pengusaha. Iya. Jadi sahabat Abu Bakar itu pengusaha, sahabat Umar itu pengusaha, sahabat Utsman apalagi, ini sangat familiar. Yang miskin itu hanya sahabat Ali, Khalifah Ali, gitu ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya, Ubaidillah bin Al-Jarrah, itu semuanya pengusaha-pengusaha. Dan semua membackup perjuangan Rasulullah. Gitu ya. Jadi perubahan untuk kejayaan, perubahan itu kalau saya simpulkan berawal dari Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah tentu di Madinah Rasulullah membangun masyarakat baru. Ya. Mulai dari kalau keyakinannya atau tauhidnya, pondasi itu sudah dibangun di Mekah selama 23 tahun. Di Madinah Rasulullah lebih
pada membangun basis sosial dan basis ekonomi. Kalau pengetahuan itu otomatis lah ya, basis pengetahuan di masjid yang Rasulullah bangun, Masjid Nabawi itu menjadi semacam sekarang ini, pintu kita untuk berdiskusi, belajar pengetahuan agama. Ya. Basis sosial dan basis ekonomi ini yang diperkuat oleh Rasulullah dan para sahabatnya sampai Rasulullah dan para sahabatnya menguasai pasar Madinah. Ya. Yang sebelum itu pasar Madinah itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Ya. Rasulullah dan para sahabatnya itu pendatang, imigran, tetapi bisa menguasai pasar Madinah. Ini menjadi kekuatan yang dahsyat. Ya. Jadi Rasulullah ke Madinah itu bukan berpangku tangan, ya, bukan berhenti perjuangan. Justru awal dimulainya perjuangan, ya, perubahan itu. Ya. Bisa kita bayangkan yang menopang perjuangan Rasulullah, ya, itu para pengusaha. Abdurrahman ibnu Auf itu di masa paceklik, ya, perang Tabuk, itu membelanjakan harta bendanya. 700 unta berikut isinya itu dihibahkan untuk perjuangan. Perang Tabuk itu perang yang sulit, ya, masa paceklik. Sahabat Utsman ibnu Affan itu juga demikian, orang-orang yang kaya raya, yang membackup perjuangan Rasulullah SAW. Jadi pada dasarnya memang faktanya perjuangan Rasulullah itu ditopang oleh orang-orang yang memiliki skill entrepreneur dengan harta benda mereka. Termasuk sahabat Umar itu berlomba dengan sahabat Abu Bakar. Suatu ketika sahabat Umar membawa separuh hartanya untuk dipersembahkan kepada Rasulullah. Berharap hari itu dia bisa menyaingi dermanya Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya serahkan separuh harta saya untuk perjuangan. Dan yang mengejutkan adalah tindakan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Wahai Rasulullah, saya serahkan seluruh harta benda saya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah juga kaget, apa yang engkau tinggalkan untuk Anda dan keluarga Anda di rumah, gitu ya. Saya tinggalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan sahabat Abu Bakar luar biasa, ya. Nah, semenjak itu sahabat Umar pun mengakui, saya tidak akan pernah bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar. Nah, ini kalau kembali kepada peran Abdurrahman ibnu Auf, ya, beliau itu di masa hidupnya menyantuni veteran Badar, ya. Jadi veteran Badar itu banyak yang du'afa rupanya, ya. Masing-masing dari mereka itu dikafalai oleh sahabat Abdurrahman ibnu Auf 400 dinar, ya. Satu dinarnya itu seharga seekor kambing. Dinar emas, ya. Di zaman Rasulullah sampai sekarang kalau menyembelih domba, ya 1 dinar gitu, ya. Nggak ada bedanya. Ya sekitar 3 juta. Kalau satu orang 400 dinar, berapa itu? Dikalikan veteran Badar, ya. Abdurrahman bin Auf di akhir masa hayatnya meninggalkan harta bendanya, ya, untuk 4 istrinya, masing-masing satu istri itu 80.000 dinar. 80.000 dinar. Itu yang diwariskan kepada istrinya. Baru istrinya, belum anak-anaknya dari 4 istri itu. Dan masih ada 1.000 onta, 100 kuda dan 3.000 kambing, gitu, ya. Kira-kira kekayaannya seapa itu? Ini luar biasa. Nah, inilah mental pengusaha, rahasianya apa?
Sebenarnya kita bisa baca di banyak referensi kesuksesan Abdurrahman bin Auf ya. Saat beliau memulai bisnis di pasar Madinah, yang pertama kali yang beliau lakukan adalah berani mencoba. Nah gitu. Ini memang mental entrepreneur itu perlu kita tumbuhkan di antara kita semua. Berani mencoba. Karena kalau kita sudah berani mencoba, 50%-nya itu adalah keberhasilan, memang potensi 50%-nya itu ada kegagalan. Tetapi kegagalan lebih baik setelah kita mencoba daripada kita tidak berani memulai sama sekali. Takut gitu. Ini kalau teman-teman ikut kuliah entrepreneur selalu dimotivasi seperti itu. Iya. Berani mencoba. Dan itu yang mayoritas yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah ya. Yang itu tadi kebiasaan orang-orang Quraisy, meskipun tanpa modal ke Madinah, ya mereka bisa menguasai pasar Madinah gitu. Yang kedua memang kejujuran, itu penting ya. Itu yang tidak dimiliki oleh penguasa pasar Madinah sebelumnya, yaitu kaum Yahudi gitu. Kaum Yahudi itu mengambil keuntungan melimpah, tapi kejujuran itu dipertaruhkan. Di permukaan itu bagus ya, misalkan gandum kering, tapi ternyata di bawahnya basah. Itu kan berarti tidak jujur ya. Kejujuran ini dipertaruhkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Tentu keulutan dan kesabaran. Dan juga strategi pasar ya. Mengetahui strategi menguasai strategi pasar. Itu dilakukan oleh beliau ya. Dan tentu menjaga relasi. Menjaga jaringan ya. Nah inilah yang dilakukan oleh beliau. Nah ini perubahan. Perubahan itu secara keseluruhan memang mulai dari keimanannya, tauhidnya, mulai dari akhlakiyahnya, itu otomatis karena akhlakiyah adalah buah dari keimanan. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, perubahan itu adalah membangun basis masyarakat, sosialnya, dan juga ekonominya. Tapi memang tidak berhenti sampai sosial dan ekonomi saja. Ya perubahan itu juga harus yang menyeluruh, ya. Yaitu termasuk pada perubahan di kekuasaan, gitu. Apalah arti perubahan sosial ataupun ekonomi kalau kekuasaan itu belum diraih, gitu. Makanya perintah berikutnya adalah Rasulullah kembali ke Makkah setelah kuat secara basis sosial dan basis ekonomi dan basis kekuatan. Ya. Dalam waktu yang sangat singkat ya, hanya 6 tahun ya, Rasulullah kembali ke Makkah dan membebaskan Ka'bah. Itulah yang disebut dengan Fathu Makkah. Jadi antara li'ila fi Quraisy ila fi mrihlata syita'i was-saif sama idza jaa nasrullahi wal fath, itu rentang waktunya singkat. Relatif singkat, ya, 6 tahun. Ya. Gitu. Yang sebelumnya Rasulullah di Makkah sebelum hijrah itu ditindas, ya, diintimidasi, bahkan Rasulullah mendapatkan stigma yang sangat negatif ya. Nah, ketika Fathu Makkah itu, pembebasan Makkah itu nikmat Allah yang lain. Kaum kafir Quraisy banyak yang masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Nah, dari sinilah kejayaan itu bermula, gitu ya. Jadi kalau perubahannya itu diawali dari berhijrah, nah kejayaannya itu adalah saat Rasulullah kembali ke Makkah dengan 10.000 sahabatnya. Tentu dengan apa? Dengan Islam rahmatan lil alamin. Ya.
Bahkan Rasulullah masuk Makkah itu dengan kepala tertunduk sampai muka Rasulullah yang mulia itu menyentuh punuk unta. Bukan sombong setelah menaklukkan Makkah, tidak membusukkan dada Rasulullah. Ini luar biasanya Islam rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah mau balas dendam, selesai itu kaum kafir Quraisy yang dulu mengusir Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi Rasulullah justru tawadhu, disitulah potret pemimpin sejati. Idhabu antumut tulaqa, wahai kalian yang dulu memusuhi saya, membenci saya, mengusir saya, pergi kalian bebas. Luar biasa. Nah, inilah fragmen kehidupan yang fakta yang diabadikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini menjadi sejarah, fakta sejarah. Ya, perubahan untuk kejayaan. Nah, dilanjutkan kepemimpinan itu oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kejayaan Islam itu terus dilanjutkan sampai dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai dinasti Turki Utsmani. Ma'asyiral muslimin, fakta sejarahnya umat Islam memimpin dunia itu berapa abad? 1000 tahun lebih. Jadi Rasulullah diutus menjadi nabi itu abad ke-7 Masehi. Hitungannya Masehi setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya, sekitar selisihnya 700 tahun semeninggal Nabi Isa alaihissalam. Ya toh, Rasulullah diangkat menjadi Rasul, jadi Nabi itu abad 7 Masehi. Melanjutkan perjuangan para nabi-nabi sebelumnya. Dan perjuangan Rasulullah, perjuangan Islam itu berlanjut sampai abad ke-20 gitu. Kapan tepatnya? Sampai tahun 1924. Ya, tahun 1924, abad 20. Saat dinasti Utsmani, Turki Utsmani itu dihancurkan gitu ya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, perubahan untuk kejayaan itu faktanya adalah umat Islam memimpin dunia, menjadi referensi dunia itu 1000 tahun lebih. Umat Islam mundur, terbelakang, hancur, tercapek-capek sekarang ini sebenarnya belum lama gitu. Belum sampai 100 tahun gitu. Karena memang umat Islam faktor-faktor kemunduran dan kehancurannya ketika itu sudah ada ya, di ambang kehancuran. Umat Islam sudah meninggalkan ajarannya, umat Islam sudah tidak bangga dengan agamanya gitu ya. Sampai akhirnya diganti karena peradaban itu silih berganti. Kepemimpinan dunia itu dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Siapa-siapa yang punya faktor kejayaan, dia akan bangkit gitu. Siapa-siapa yang memang terpuruk, faktor-faktor kehancurannya itu ada di depan mata, ya bisa bertahankan. Itu. Nah, permasalahannya kan, pertanyaannya adalah, ini kita ini mau jaya lagi atau sampai hari kiamat seperti ini? Kan gitu ya. Padahal kalau kita buka banyak referensi, sebelum hari kiamat nanti umat Islam akan kembali jaya gitu. Umat Islam akan menjadi referensi umat manusia dunia gitu. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Waktunya kapan? Nah, kita nggak tahu. Yang menjadi tugas kita semuanya adalah bagaimana spirit perubahan itu kita kita lanjutkan gitu. Di antaranya adalah basic keimanan itu harus kita perkuat. Itu tidak bisa ditawar-menawar lagi, basis keimanan kita. Rukun iman yang 6 ya. Kita amalkan. Kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan Rasulullah 13 tahun di Makkah, dan tentu ini
dilanjutkan di Madinah. Nah, basis masyarakat sosial, ya, Rasulullah itu mempersaudarakan. Jadi tidak ada di alam Islam itu memang kasta ataupun status sosial. Yang membedakan hanya kesalehan, ketakwaan, dan kebermanfaatan. Nah, ini yang menjadi PR kita, spirit perubahan itu kita lanjutkan. Dan spirit termasuk juga adalah menjadi memperkuat ekonomi, gitu ya. Kalau kita berbicara ekonomi sekarang ini, rasanya kita belum bisa apa-apa, ya. Umat Islam, ya, itu belum, ya, kalau kita patokannya adalah orang yang terkaya di Indonesia, kayaknya kekayaan alam Indonesia ini yang menikmati bukan 90% masyarakat Indonesia, ya, tetapi sebagian kecil saja, gitu. Kita bukan berarti pesimis, ya, atau menyalahkan, enggak, karena memang faktornya umat Islam ini perlu bangkit secara ekonomi, gitu ya. Mentalitas kita sebagai entrepreneur, ya, tahan banting, tangguh, ya, nilai kesabaran, nilai-nilai tentu yang penting adalah kejujuran, ya, konsistensi. Nah, ini semuanya adalah ajaran agama kita. Semuanya adalah ajaran agama kita. Kalau kaidahnya adalah ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Umat Islam nih, kalau kita nih belum jadi pengusaha, belum kuat secara ekonomi, ya jangan ditinggalkan, gitu. Sesuatu kebaikan yang belum bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, gitu. Jadi memang ada orang-orang Islam yang konsentrasi di ekonomi, di entrepreneur, atau kita semuanya lah belajar juga mental entrepreneur itu. Paling tidak kalau kita punya mental entrepreneur, kita bukan menjadi mental pecundang, bukan mental yang siap dijajah, gitu ya. Mental entrepreneur itu gimana? Ya, di antaranya, ya, mental, contohnya itu tidak instan ingin mendapatkan sesuatu tetapi justru mengorbankan kepentingan banyak. Contohnya apa? Sekedar contoh saja. Ketika misalkan petani kita ini sedang panen raya, tiba-tiba misalkan keran impor beras itu dibuka. Ini bukan mental pengusaha, bukan mental entrepreneur. Mungkin pihak tertentu akan mendapatkan fee, ya, dari impor tersebut, tetapi justru kepentingan masyarakat luas itu, terutama petani, terkorbankan, gitu ya. Ini bukan menjadi mental yang tangguh, gitu ya. Mental entrepreneur, ya, kita beli beras rakyat kita, gitu ya. Seperti itu. Kita fasilitasi petani itu bisa makmur, gitu ya. Itu sekedar contoh, gitu. Kita punya mental entrepreneur, pengusaha yang mandiri. Tidak mudah diiming-imingi, tidak mudah mengambil jalan pintas instan yang justru berdampak tidak baik kepada masyarakat banyak, gitu ya. Nah, ini hadirin hadirat, nilai-nilai Islam yang kita anut, ya. Ini menjadi tugas kita semuanya. Nah, untuk kejayaannya yang terakhir, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kita ini optimis, ya. Umat Islam ini bisa jaya mengukir kembali sebagaimana yang Rasulullah dan para sahabatnya pernah raih, atau sebagaimana para pendiri negeri ini pernah peroleh, gitu ya. Jadi saya memberikan kisi-kisi antara hijrah, kemerdekaan, dan kejayaan. Ya. Ketika negeri ini dimerdekakan oleh para pendiri negeri ini, itu yang sangat
menginspirasi adalah agama sebenarnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, itu nyata-nyata disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru berikutnya, dan dengan disertai keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Diksi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini bukan sembarangan. Bukan tanpa maksud, begitu ya. Ya, jadi kalau kita tarik garis benang merahnya, ya perjuangan Rasulullah, para sahabatnya, ya perjuangan pendiri negeri ini, memerdekakan negeri ini, bangsa ini, itu adalah karena perintah agama, adalah karena kesempatan itu bertemu dengan peluang, yaitu nikmat karunia Allah SWT berupa nikmat kemerdekaan itu. Iya, kemerdekaan. Nah, kejayaan itu di usia yang ke-78 ini bisa kita kembali ulang, ya, mental merdeka itu, dan untuk kejayaan. Apa? Ini juga dorongan agama kita. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus lihadil umati, untuk umat ini, kita semuanya, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, dalam setiap 100 tahun, dalam setiap awal 1 abad, Allah mengutus siapa? Man, seseorang atau sekelompok orang, yujaddidu laha dinaha, yang orang atau sekelompok orang itu memperbaharui interpretasi agama, pemahaman agama, pengamalan agama, dan perjuangan agama. Ini hadis Rasulullah. Ini yang sering disampaikan ketika kita berdiskusi tentang pembaharuan. Siapa generasi pembaharu itu? Siapa mujadid itu? Dan kapan waktunya? Gitu. Dan dalam setiap 1 abad, 100 tahun itu Allah akan utus, gitu ya, orang atau sekelompok orang. Gitu. Dan itu silih berganti setelah generasi tabi'in, terus ada banyak yang mujadid, termasuk yang di Indonesia. Kita anggap Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu sebagai mujadid, pembaharu. Di zamannya juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di zamannya juga banyak ulama-ulama, ya, yang di luar Jawa, yang dari luar Jawa. Jadi bisa seseorang atau sekelompok orang yang memperbarui agama, gitu. Nah, belum lama kan diperingati 100 tahun, ya, organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Ya, boleh jadi kebangkitan itu ada di depan mata kita, gitu ya. Dan kalau kita hitung secara angka, ya, itu ternyata kebangkitan itu 100 tahun itu tahun 2024, ma'asyiral muslimin. Dari mana? Dari kejatuhan kepemimpinan umat Islam tahun 1924. 100 tahunnya berarti tahun berapa? Tahun 2024. Apa yang terjadi di Indonesia tahun 2024? Suksesi kepemimpinan, mau tidak mau, karena sudah 2 periode, undang-undangnya seperti itu. Betul nggak? Kita nggak tahu memang ke depan itu siapa yang menjadi pemimpin kita. Tapi kita sebagai umat Islam berkepentingan, gitu ya, memunculkan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini. Dalam kata lain, umat Islam hendaklah memantaskan diri
agar 100 tahun kebangkitan itu, kejayaan itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Gitu. Mungkin bangsa-bangsa yang lain sudah, Malaysia sudah, belum lama juga. Turki kemarin juga mengulangi gitu ya. Qatar apalagi yang sangat fenomenal, negara kecil, seluas Depok, populasinya juga sekitar 3 juta, tapi fenomenal. Bisa menggelar hajatan dunia yang menakjubkan, pesta bola. Nah, Indonesia sebenarnya yang diharapkan jayanya itu, kebangkitannya itu. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia itu terbesar di seluruh dunia, gitu. Dan wilayah Indonesia itu luas, gitu. Uni Eropa kalau dikumpulkan semuanya wilayahnya mungkin lebih luas Indonesia. Kekayaan alam Indonesia ini dibandingkan Timur Tengah boleh jadi lebih kaya raya dibandingkan Indonesia. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Timur Tengah itu gunungnya itu pasir, gunungnya itu batu cadas ya. Nah intinya ini tugas kita semuanya lah, ya. Ini boleh jadi, makanya saudara-saudara kita itu kebangkitan itu katanya dari timur. Mereka berharap Indonesia ini bisa bangkit. Dari timur itu diharapkan dari Indonesia, umat Islam. Dan sinyal-sinyal itu bisa kita rasakan getarannya. Umat Islam sudah mulai bersatu di negeri ini. Iya. Jadi antara ikhtiar umat Islam bersungguh-sungguh untuk menghadirkan pemimpin yang terbaik, nanti akan ketemu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Skenario Allah Subhanahu wa taala sebagaimana skenario Allah itu berlaku untuk Rasulullah saat perintah hijrah dan saat Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Dan skenario Allah itu berlaku ketika para pendiri negeri ini memerdekakan negeri ini. Fenomena atas rahmat Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan terulang, gitu ya. Nah, inilah tugas kita semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan untuk kejayaan. Ya. Kita qadarullah ya, semoga kita nanti dipanjangkan usia sampai 2024. Peran kita itu akan dibaca ya oleh anak cucu kita, gitu ya. Peran kita ya, akan dibanggakan oleh penerus kita. Gitu. Nah ini perubahan untuk kejayaan. Ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memang patut untuk kita renungkan bersama. Beliau, ya luar biasa perjuangan beliau, pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan luar biasa. Nah, umat Islam ini, alhamdulillah, setiap malam Jumat saya ada majelis ngaji kitab kuning karya Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti malam insya Allah ada. Betapa beliau itu ahli hadis, beliau itu keilmuannya mendunia, beliau gurunya di Indonesia itu banyak, ya mulai dari satu perguruan dengan R.A. Kartini, yaitu Kiai Soleh Derajat, orang pertama kali yang menulis tafsir dengan bahasa Indonesia. Mbah Hasyim juga berguru di banyak pesantren, termasuk di pesantrennya Kiai Khalil Bangkalan yang terkenal, waliullah. Dan beliau juga ke Makkah saat ibadah haji, rombongan selesai itu pulang, beliau enggak langsung pulang. Beliau beberapa tahun, disebutkan 3-4 tahun, mukim di Masjidil Haram, di Makkah. Beliau berguru dengan ulama-ulama dunia. Dan beliau juga sekaligus membuat majelis di Rihab
Al-Ka'bah, di depan Ka'bah. Hebat nggak? Beliau ahli hadis. Gitu. Pemikiran-pemikiran beliau, ajaran-ajaran patut untuk kita kaji. Saya takjub, terus terang saya takjub dengan karya beliau. Yang saya baru bedah, baru 2 kitabnya, yaitu Adabul Alim Al-Muta'alim sama Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Luar biasa. Beliau itu menghendaki agar umat Islam itu seperti masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Yang beliau cita-citakan dalam perjuangan beliau adalah agar umat Islam itu seperti masyarakat sahabat yang dalam Al-Quran diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu disebutkan beliau. Bahwa perjuangan beliau, dakwah beliau itu menghendaki agar masyarakat Muslim Indonesia itu meraih predikat atau level khair ummah, sebaik-baik umat. Yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Yang berperan di tengah-tengah manusia. Yang perannya itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah hal-hal yang buruk. Wa tu'minuna billah, meneguhkan keimanan. Nah, beliau juga di banyak kesempatan itu menganjurkan umat Islam itu bersatu padu. Iya. Nah, inilah kira-kira udah hampir jam 1 ya. Kalau kita membedah pemikiran beliau, luar biasa. Nah, 100 tahun belum lama diperingati. Ya, ini menjadi PR kita semuanya umat Islam. Ya. Memang pemimpin 2024 itu sudah ada di catatan Lauh Mahfuz, betul nggak? Siapa presiden kita, itu kita sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan kita nggak ngerti, betul nggak? Umat Islam kita semuanya kan nggak tahu presiden nanti ke depan siapa, nggak tahu. Nah, ikhtiar kita, semangat perubahan untuk kejayaan itu diawali dari individu kita, keluarga kita. Apa yang kita bisa, kita berbangga dengan ajaran kita sebagaimana yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, ya. Kita berbangga dengan ajaran agama kita lakukan dengan pengamalan agama kita lakukan secara disiplin, ya insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan janji-janjinya bahwa at'amahum min ju', ya, itu akan jauh dari negeri ini. Kalau diprediksi Desember nanti itu pangan itu akan mahal, ya, beras itu akan mahal karena mungkin kemarau panjang, ya, akan ada diperparah krisis pangan lagi, gitu ya. Ya sebenarnya kita ini butuh campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At'amahum min ju', yang berikan makan dari kelaparan, stabilitas ekonomi, gitu ya. Wa amanahum min khauf. Ini juga hal yang penting mendasar adalah stabilitas keamanan. Ini kalau saudara-saudara kita, ya, menyelesaikan masalahnya hanya dengan kekerasan dan kekerasan, enggak ada stabilitas keamanan, gitu. Yang di Batam, gitu ya, yang lainnya. Jangan sampai Indonesia ini berdarah-darah, gitu ya. Nah, kita berhajat kepada Allah SWT yang wa amanahum min khauf, mengamankan dari rasa takut, stabilitas keamanan, gitu. Ini tanggung jawab kita semuanya. Muslim itu ya cinta NKRI, persatuan, gitu ya. Nah, inilah ajaran-ajaran yang kita ambil dari semangat juang perubahan Rasulullah dan para sahabatnya dan para pendiri negeri ini yang akan terus kita warisi, ya. Insya Allah, ya. Mungkin hadirin ada yang bertanya 1-2, kalau enggak kita cukupkan sekian. Baik, jazakallah khairan Ustadz Ulistofa telah menyampaikan paparannya. Luar biasa mengkaji Quran surah Quraisy surah ke-106, ya. Ternyata isinya ini bicara ekspor impor, gitu ya. Kemudian stabilitas ekonomi, keamanan,
jarang, termasuk jarang kita kaji gitu ya. Tapi hari ini kita mendapatkan pencerahan terkait dengan isi kandungan surat tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu dua yang bertanya barangkali? Silakan. Ibu-ibu ada Bu? Pas? Dari bapak-bapaknya? Kalau nanti ada yang bertanya disampaikan WA boleh. Boleh ya Ustaz ya. Tapi tampaknya Masya Allah udah paham semua Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ya keilmuan beliau dan juga bisa mengaplikasikannya insya Allah. Ada closing statement barangkali Ustaz sekaligus ditutup dengan doa. Silakan. Baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam di dada kita, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ulama kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing umat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin-pemimpin negeri ini dalam setiap levelnya Allah bimbing, Allah berikan kekuatan untuk menjalankan, menuntaskan amanahnya sehingga dikenang yang terbaik oleh rakyatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وبلدان المسلمين عامة خاصة بمناسبة استقلال إندونيسيا 78 بلدة طيبة مباركة تجري فيها أحكامك يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا إلى ما يحبك ويرضاك. اللهم وفق رؤساءنا إلى ما يحبك ويرضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Saya selaku pembaca mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.